Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman guru sekalian. Ya, kembali lagi di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Nah, beberapa waktu lalu saya coba browsing tentang soal-soal pretest PPG tentang kompetensi matematika. Ini saya nemu beberapa soal, ada 10 soal. Tapi kayaknya setelah saya lihat soalnya nih, lebih mirip ke soal anak-anak SMP ya daripada soal pretest. Tapi karena udah saya download dan sudah saya susun seperti ini ya, nggak ada salahnya sih kita kerjain gitu, nggak ada salahnya saya kerjakan gitu. Ya udah, langsung aja kita akan bahas 10 soal pretest PPG hasil downloadan saya dari internet. Oke, yang pertama adalah jika sudut A itu 70 derajat, maka besar sudut E adalah titik-titik. Nah, ini A-nya 70, maka E-nya berapa? Nah, A dan E ini kan berpelurus ya, berarti jumlahnya 180 ya. Jadi A ditambah E akan sama dengan 180. Kalau A-nya 70, berarti E-nya itu berapa nih? Biar jadi 180. Ya, gampang ya, 110. Nanti E-nya kan 180 dikurangi 70. Ya, jawabannya C. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Berikutnya, perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Nah, yang pertama mempunyai dua pasang sisi dan seterusnya ya. Dari sifat-sifat di atas yang merupakan sifat layang-layang adalah titik-titik. Ya, layang-layang. Satu, mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Ya, ini benar ya. Mempunyai diagonal yang saling tegak lurus, betul juga. Mempunyai sudut siku-siku, layang-layang nggak punya siku-siku. Ya, mempunyai dua pasang sisi yang sejajar, layang-layang tidak ada sisi yang sejajar. Mempunyai sepasang sudut yang sama besar, berarti ini jawabannya adalah 125 ya, D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, Novi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Ima mengendarai mobil dari Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak kota Semarang dan Blora adalah 125 kilo dan mereka berangkat pukul 7, maka pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Oke, ini kalau saya gambarkan ya, jaraknya ini kota Semarang dan yang ini kota Blora gitu. Nah, si Novi berangkat dari Semarang ke Blora. Nah, dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan dari arah sebaliknya, Ima dari Blora menuju ke Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak antara Semarang dan Blora diketahui 125 km. Nah, pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Kalau mereka berpapasan, artinya dia ketemu di satu titik kan? Ya, misalkan ketemunya di titik ini, gitu ya. Kita nggak tahu berapa jaraknya kan? Yang jelas dia akan ketemu, mereka akan ketemu di satu titik. Dari sini ada gambaran bahwa jarak yang ditempuh oleh Novi bila ditambah jarak yang ditempuh oleh Ima itu sama dengan 125 km bila kedua jarak itu dijumlahkan. Jadi jarak yang ditempuh Novi kalau ditambah jarak yang ditempuh sama Ima, totalnya pasti 125. Gitu. Ya, ini kunci dasar ya, kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Sementara jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Nah, ini punyanya Novi, berarti kecepatan yang dimiliki Novi adalah 40. Berarti 60 dikalikan waktu ditambah kecepatan Ima itu 60, berarti 60 dikali waktu. Ya, karena mereka akan berpapasan di tempat yang sama, otomatis waktunya juga sama kan, maka T-nya ini sama. Nah, ini 125. Jadi ini kita jumlah menjadi 100. T sama dengan 125. Berarti T sama dengan 125 dibagi 100. Ini satuannya jam.
maka waktu yang diperlukan sebesar 1,25 jam. Kita rubah ke menit berarti dikalikan 60 ya. 1,25 kita kalikan 60 ya. 0 0 0 terus 5 kali 6 30 ya, 0 nyimpen 3, 2 kali 6 12, 12 tambah 3 itu 15 dan 1 75,00 berarti 75 menit ya. 75 menit itu waktu yang diperlukan sampai mereka ketemu di satu titik. Nah, jika mereka berangkat pukul 7 maka mereka akan berpapasan pada pukul, nah berarti tinggal ditambah dong. Pukul 7 ditambah dengan waktu yang diperlukan 75 menit berarti 1 jam 15 menit. Maka mereka akan ketemu pada pukul 8 lebih 15 menit. Jawabannya B. Soal berikutnya, data nilai siswa kelas 6 berturut-turut adalah 8, 7 dan seterusnya. Dari data tersebut berapakah mediannya? Oke, untuk menghitung median kita harus mengurutkan dulu dari yang paling kecil. Di sini yang paling kecil kan 5. Kita tulis dulu 5 di sini. Selanjutnya 6, 6-nya ada 2, kita tulis 6 juga ada 2. Lalu 7, 7-nya ada 3 ya, berarti 7 7 7 dan yang berikutnya 8, 8-nya ada 2. Oke, berarti tinggal 9 sama 10 ya, 9 10. Oke, median adalah nilai tengah. Jadi kita bisa mencoretnya. Kalau datanya cuma segini sih kita coret aja bisa gitu ya. Kita coret depan dengan belakang sampai ketemu yang di tengah-tengah itu adalah mediannya. Nah, di sini karena datanya genap ya, berarti mediannya ada 2 nih. Kita ambil rata-ratanya dari 7 ya. Berarti mediannya ini nanti 7 tambah 7 bagi 2 sama dengan berapa? 14 bagi 2 itu 7. Berarti jawabannya C. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Bus, oke. Ini kayaknya salah soalnya ya. Kita cek aja deh. Bus Transjakarta berisi penumpang ya berangkat dari terminal ke pasar. Di halte pertama turun 4 orang, di halte kedua naik 2 orang. Ternyata sampai di pasar ada 15 orang. Berapakah banyak penumpang yang naik pada terminal? Oke. Misalkan banyak penumpang di bis ya yang naik di terminal itu P. Nah, di halte pertama kan turun 4 ya, berarti dikurangi 4. Kemudian di halte kedua naik 2 orang. Nah, sampai di pasar ternyata ada 15 orang. Nah, ini ambigu nih. Ternyata ada 15 orang. Oke, ini berarti P. Kita hitung ini dulu. Negatif 4 tambah 2 itu berarti negatif 2 sama dengan 15. Berarti P-nya sama dengan 15 ditambah 2. Berarti P-nya 17. Ada ternyata nih, berarti jawabannya P sama dengan 17. Banyak penumpang yang naik dari terminal itu ada 17. Sebenarnya ini ambigu. Kenapa? Saya sempat bingung ya. Ternyata ada 15 orang. 15 orang ini penumpang apa sama supirnya gitu. Kalau sama supirnya berarti kan nggak ada jawabannya ya. Ya, oke. Ini ternyata 17 itu penumpangnya. Ya, berarti ini sudah ketemu jawabannya A. Kita lanjut soal berikutnya. Baik, di soal ini tentang bangun datar ya. Suatu lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas 120 meter persegi. Panjang lapangan itu 12 meter. Berapakah kelilingnya? Oke, bangun datar ini persegi panjang ya, memiliki luas 120 meter. Kemudian panjang lapangannya itu 12 meter, panjangnya 12 meter. Yang ditanya keliling, berarti kita harus cari dulu lebarnya dengan bantuan luas. Luas kan rumusnya panjang kali lebar. Luasnya 120 sama dengan panjangnya kita ganti 12 dikalikan dengan lebar. Berarti kalau mau menghitung lebar sama dengan 120 dibagi
12. Di sini kita dapat lebarnya 10 meter. Setelah dapat lebar, kita bisa hitung keliling. Kelilingnya dengan rumus 2 kali panjang tambah lebar. Ya, sama dengan 2 dikali panjangnya itu berapa tadi? 12. Lebarnya 10. Berarti 2 dikali, ingat dalam kurung dihitung dulu. Berarti ini dikali 22 sama dengan 44 meter. Itu kelilingnya, jawabannya D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, di soal yang nomor 7 ini soal tentang barisan dan deret aritmetika ya. Nah, diketahui suku keempat dan suku ke-9 berturut-turut 110 dan 150. Suku ke-30 barisan tersebut adalah titik-titik. Oke, normalnya kita akan mengerjakan begini ya. U4 sama dengan 110. U4 itu bentuk rumus aritmetikanya adalah A plus 3B sama dengan 110. Sedangkan U9 itu sama dengan 150. U9 itu A plus 8B sama dengan 150. Nah, ini kita akan eliminasi kan untuk menghilangkan A atau B. Nih saya pindah di bawah sini. Nah, 3B sama dengan 110. Lalu kita kurangkan, di sini kita dapat nilai B karena yang hilang adalah nilai A. Nah, ini 110. Kita kurangkan 8B kurangi 3B itu 5B sama dengan 40. Berarti B-nya 40 dibagi 5. 40 dibagi 5 sama dengan 8 ya. Ini B-nya ketemu 8. Kemudian kita substitusikan B ke persamaan yang ada di U4. Jadi A ditambah 3 kali 8 sama dengan 110. Nah, A ditambah 24 ya, 3 kali 8 itu sama dengan 110. Berarti A-nya berapa nih? 110 dikurangi 24 ya. 24 pindah ke ruas kanan, yang awalnya positif jadi negatif. 110 dikurangi 24 sama dengan 86. Nah, baru kemudian kita akan menghitung nilai U30. U30 itu sama dengan A plus 29B. A tadi sudah kita peroleh 86 ya. Kemudian ditambah 29 kali B-nya 8. Sama dengan 86 ditambah 29 dikali 8. Kita hitung ya, ini 72 berarti 2 nyimpen 7. 2 kali 8 16 tambah 7 23 berarti 2 3 2 sama dengan 6 tambah 2 8 1 3 318. Ini jawabannya B. Nah, umumnya kita ngerjain begini cukup panjang ya. Nah, saya punya triknya, mungkin bisa bermanfaat ya. Ini urut ya, kan diketahuinya U4, U9, yang ditanya U30. Kita start dari yang paling besar atau dari yang paling kecil terserah. Tapi saya suka dari yang paling besar. Jadi kita urutkan U30 ya dikurangi U9, ini urut sama dengan dimulai dari U9 dikurangi dengan yang paling kecil U4 dibagi masing-masing dibagi dengan indeksnya. Ini 30 sama 9 berarti 30 kurangi 9. Di sini 9 dikurangi 4. Nah, kita masukkan angkanya. U30 sama dikurangi U9-nya berapa tadi? U9-nya 150 dibagi 30 kurangi 9 itu 21 sama dengan U9-nya 150 dikurangi 110 ya U4-nya per 5. Nah, ini 150 dikurangi 110 sama dengan 40 kan? Nah, ini 40. Nah, 40 bisa juga dibagi 5. Ya, 40 kalau dibagi 5 itu kan 8. Ini berarti U30 dikurangi 150 sama dengan 21 dikalikan
8. 21 dikali 8 168. Maka U30 sama dengan 168 ditambah 150 sama dengan 318. Nah, caranya sama, cuma ini lebih pendek. Ya, oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 ini perkalian pecahan. Nah, boleh sih kita coret-coret tanpa langsung dikali ya. Sebelum langsung dikali bisa kita coret-coret nih. A-nya dengan A, terus 4 dengan 2 ya. 4 dengan 2. Nah, ini sisa 2. Berarti sama dengan berapa? 2 kali B, 2B, terus 3 kali 1 itu 3. Berarti 2B per 3. Ini jawabannya A. Oke, lanjutkan nomor 8. Di soal nomor 8 ini hampir mirip nomor 6 tadi ya, tapi kalau di nomor 6 tadi aritmetik, di sini geometri. Karena berbeda barisan, tadi aritmetik, di sini geometri, rumus yang tadi nggak bisa dipakai ya. Nah, ini kita pakai cara manual. U3 sama dengan 4. U3 itu kalau secara geometri AR pangkat 2 dibagi sama dengan 4. Kemudian U9-nya sama dengan 256. Nah, U9 ini AR pangkat 8 sama dengan 256. Kalau tadi di aritmetika itu dieliminasi dengan cara dikurang, kalau di sini kita bagi. U9 kita bagi dengan U4. Nah, AR pangkat 8 dibagi dengan AR pangkat 2. Oh, maaf, tadi U9 dibagi U3 ya. Atau AR pangkat 8 dibagi AR pangkat 2. Nah, akan sama dengan 256 dibagi 4. Dari sini kita peroleh R pangkat 6 sama dengan 256 dibagi 4 itu 64 ya. 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. Berarti R sama dengan 2. Rasionya 2. Maka di sini A dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti A-nya sama dengan 4 bagi 4. 1 ya. Rasionya ketemu 2, lalu suku pertamanya ketemu 1. Maka suku ke-12 bisa kita hitung AR pangkat 11 ya. N dikurangi 1. Ingat, untuk geometri UN itu sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Ini catatannya untuk barisan geometri. A sudah kita peroleh 1, lalu R-nya juga kita peroleh 2, jadi 2 pangkat 11 ya. Sama dengan 2 pangkat 11 itu, kalau pangkat 10 1024, kalau pangkat 11 berarti dikali 2 lagi, 2048 ya. Jawabannya A. Oke. Ya, ini adalah soal terakhir yang akan kita bahas di video ini ya. Sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 7.20 sampai dengan pukul 7.50 dengan debit air 10 liter per menit. Nah, kita hitung waktu dulu nih. Waktunya kan dimulai dari pukul 7 sampai pukul 7.20 sampai pukul 7.50. Kita cari selisihnya berapa. Kita kurangkan yang besar dengan yang kecil. Jadi waktu yang diperlukan yang dihabiskan sebesar 30 menit. Selama 30 menit dengan debit air 10 liter per menit. Nah, ini satuannya sudah sama nih, menit dengan menit. Nanti volumenya dalam liter. Nah, untuk menghitung volume bisa kita hitung menggunakan rumus debit dikali waktu. Debitnya 10 liter per menit dikali waktunya 30 menit. Maka akan kita peroleh volumenya 300 liter. Nah, jawabannya adalah B. Oke, sekian dulu pembahasan soal PPG kali ini ya, meskipun lebih mirip soal-soal anak SMP ya, tapi nggak apa-apa untuk latihan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, menambah kemampuan kita dalam mengerjakan soal matematika ya. Oke, buat kalian teman-teman sekalian yang belum subscribe, tolong silahkan subscribe channel ini. Saya doakan buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar, dimudahkan segala urusannya, dan segera
diangkat PPG dalam jabatan ataupun yang prajabatan sehingga bisa sertifikasi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.